Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang yaitu bagaimana cara membuat landing page pada mata kuliah pemrograman web. Sebelumnya, perkenalkan saya Bagas Suara NIM 2012 4000 1065 yang akan menampilkan header dan navigasi. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Maulana Aditya NIM 2012 4000 1010 yang akan menampilkan konten blog dan widget. Selanjutnya teman saya yang terakhir Ahmad Jundan Sultani NIM 2012 4000 1080 yang akan menampilkan footer dan CSS formulir. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang header. Nah, header itu berguna pada bagian atas web di mana kita bisa meletakkan logo, judul maupun subjudul. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini pada tampilan header. Nah, sebelum pada bagian header, kita beralih ke CSS. Nah, CSS kita dalam CSS ini kita beralih ke body, yang mana body ini berisi style background image supaya background website kita buat itu bisa diatur sesuai selera. Nah, di bagian CSS yang pertama ini bisa dilihat bagian background image yang ada di body ini kami atur dengan ketentuan URL. Nah, itu berfungsi sebagai penentu nama file gambar yang akan kami pakai. Gambar yang dipakai itu harus disimpan dalam satu folder dengan file HTML dan CSS yang sama. Selanjutnya pada background size itu berfungsi mengatur ukuran gambar. Nah, kita pakai pada ukuran gambar yang dipakai itu cover. Selanjutnya pada background position itu mengatur pada posisi background. Nah, kita ambil ke posisinya ke tengah. Lanjut pada background repeat itu mengatur perulangan gambar. Nah, di sini kami itu memakai ketentuan no repeat supaya tidak terjadi perulangan. Lanjut pada background attachment itu berfungsi mengatur suatu gambar jika di scroll gambar tersebut ikut terscroll atau tetap. Nah, ini fix. Lanjut pada CSS bagian header itu berisi ini text align, yaitu mengatur pada posisi teks. Kita ambil posisinya di tengah. Lanjut dari warnanya kita ambil warna biru, dan untuk font white nya kita atur dalam bentuk tabel. Maaf, maksudnya font white kita atur dalam bentuk tebal. Lanjut pada font size kita kasih 75 pixel, dan untuk text shadow-nya maksudnya itu agar terlihat bayangan pada teks yang kita kasih warna ini hitam. Lanjut pada selanjutnya kita beralih lagi ke HTML, yang mana kita akan menjelaskan tentang navigasi. Nah, navigasi ini maksudnya itu wadah pada ini yang home, tutorial, about, kontak ini itu mengalihkan kita ke halaman lain. Misalnya kita pencet
home. Nah, itu nanti kita alih ke halaman selanjutnya. Nah, kita kasih pada ini kelas menu, dan di dalamnya ada home, tutorial, about, dan kontak. Nah, dalam kelas menu itu terdapat list yang kami atur. Di sini kita atur belum. Nah, setelah situ kita beralih lagi ke CSS untuk membuat agar tertata rapi. Nah, ini dalam titik menu uli. Nah, kita kasih jarak marginnya 20 pixel yang top. Nah, untuk yang left kita kasih 20 pixel juga. Untuk background warnanya kita kasih warna biru. Selanjutnya pada display itu maksudnya di mana menu itu menjadi kotak ya. Nah, ini inline agar terlihat rapi. Lanjut pada paddingnya, kita kasih panjangnya 15 pixel dan untuk lebarnya 25 pixel. Lanjut pada menu uli. Nah, ini kita kasih hover, maksudnya itu apabila kursor diarahkan itu bentuk kotaknya berubah warna. Nah, ini kita pencet home, kan asalnya warna biru muda. Nah, kira kursornya diarahkan, nah biru tua. Nah, seperti itu. Lanjut pada menu uli A, kita kasih warna putih, dan untuk teks dekorasinya itu maksudnya agar tidak ada underline yang dimana tiap menu itu gak ada garis bawahnya. Nah, kita kasih non aja. Lanjut pada font size-nya, ukuran fontnya kita kasih 18 pixel. Pada selanjutnya teks transform, itu kita mengubah bentuk teks menjadi kapital. Nah, kita kasih uppercase. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada menu itu saja yang saya sampaikan pada header dan navigasi. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Mas Aditya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Muhammad Maulana Aditya untuk NIM 2012 401010. Setelah tadi teman saya Mas Bagas telah menjelaskan tentang body dan header, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem content block dan widget. Di dalam content block sendiri berisi tentang halaman Unisnu. Ya, seperti ini tampilannya halaman kampus Unisnu ini. Dengan ketentuan posisi, posisinya relatif 10% dari kiri dengan warna teks putih, dan ukuran font 40 pixel. Lalu ketentuan paragrafnya hampir sama dengan H1, perbedaannya ukuran teks dan mengatur posisi teks. Untuk konten blog ini berisi tentang artikel tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan. Ya, seperti ini. Jadi nanti untuk artikelnya nanti bisa
ditampilkan seperti apa yang kita lihat, seperti contoh di sini. Setelah itu terdapat widget. Widget sendiri di sini saya memilih widget bertipe search. Yang berguna untuk mencari artikel yang sudah ada dengan ketentuan ukuran atau padding 10 pixel, 20 pixel dengan background berwarna white. Dari form search berwarna putih dan border atau batasannya hitam. Pada tombol button berguna untuk mengirim perintah, mencari caption yang sudah diketikkan, serta float berguna untuk mengatur posisi tombol button. Di sini kami mengaturnya di posisi kanan. Ini tombol buttonnya, posisi kanan, dan ini kolom pencariannya. Mungkin itu saja penjelasan tentang content block dan widget. Setelah ini saya akan kasih kepada Mas Jundan. Saya Ahmad Juda Setoni akan menjelaskan tentang footer. Footer adalah catatan kaki yang dibuat oleh pembuat website yang biasanya berisi nama pembuat website, dan posisi dari footer itu biasanya ada di paling bawah. Bisa dilihat ini. Lalu kita pindah ke CSS. Ini ketentuan yang kami atur. Warna teksnya berwarna white, posisinya di bawah, backgroundnya transparan, padding atau ukuran selebar 20 pixel dengan posisi teks di tengah atau center. Bisa dilihat hasilnya footer seperti ini. Setelah itu kita ke formulir yang kami buat ini untuk mengisi komentar, dimana ketentuannya adalah nama, email, dan komentar yang Anda ingin masukkan. Pada input type teks yang pertama, panjangnya sepanjang 100%, paddingnya 20 pixel dan lebarnya 20 pixel, padding panjang 12 pixel dan lebar 20 pixel, margin 8 pixel. Displaynya semua input type adalah inline block kecuali input type submit. Yang menjadi perbedaannya adalah ukuran paddingnya, dimana pada input type text dan email ukuran paddingnya 12 pixel kali 20 pixel, sementara pada teks area ukuran paddingnya 40 pixel kali 20 pixel. Pada input type submit, panjangnya sama dengan input type yang ada di atas, dengan margin top sepanjang 10 pixel dari atas, background colornya hijau, dan berwarna putih teksnya submit ini.
dan border radiusnya 4 pixel, bisa lihat. Fungsi kursor adalah ketika tombol tersebut diarahkan dengan mouse, kursor tersebut berubah bentuk menjadi pointer dan hover pada input type submit ini berguna untuk mengubah warna ketika diarahkan dengan mouse. Bisa dilihat ini. Ya, itu tadi presentasi dari saya dan teman-teman saya yang sudah menjelaskan cara membuat landing page. Nah, itu aku tidak kira itu udah mau tiga ada branding yang sesuai dengan kelompok kita ya. Outlook-nya malu dulu ya. Sekian dari kelompok. Ya saya tak burung sih, kita sabar. Bulan ya. Ya, itu dari presentasi dari kelompok C dari saya dan teman-teman saya yang sudah menjelaskan bagaimana cara membuat landing page. Itu saja yang saya dan teman-teman saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.